dengan momen tidak dapat ditahan. Ya, berarti sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Ya. Tapi di sini transaksi terjadi. Ya. Ini kan gaya yang tidak dapat tahan. Tapi transaksi terjadi dia. Ya, delta. Ya, misalkan ini tumbuh H misalnya. Ini tumbuh V misalnya. Gitu kan? Maka delta pada arah H ada nilainya. Ya, bisa bertransaksi dia. Ini juga ada nilai displacement-nya, ya, pergerakannya atau transaksinya, baik ke arah kiri maupun ke kanan. Yang nggak ada adalah displacement pada arah yang tegak lurus bidang tumpuannya, misalnya delta V. Ya, yang ini delta V-nya 0. Ini gayanya ada, gaya V-nya ada, yang tegak lurus bidang tumpuan. Wah, ini FH-nya 0. Nah, kebalikan dari itu sendi, ya, sendi. Kalau sendi, dia mampu menahan gaya baik pada yang searah maupun tidak harus bidang tumpuan. Nah, gaya di sini ada. Misalnya FH, ini FV. Itu gayanya ada, ini gayanya. Tapi displacement-nya nggak ada. Ya, karena dia mampu ditahan. Berarti nggak boleh bergerak dia. Ya, kalau nggak boleh bergerak, maka di sini delta-nya sama dengan delta V. Sama dengan 0. Nah, kalau jepit adalah suatu jenis tumpuan yang mampu menahan gaya baik yang searah maupun yang tegak lurus bidang tumpuan, serta mampu menahan momen. Maka di sini nilai delta H sama dengan delta V sama dengan 0. Nah, karena dia mampu menahan momen, momennya ada, maka di sini sudut putarnya sama dengan 0. Kalau ini tidak mampu menahan momen, momennya 0. Sudut putarnya ada. Ya, sendi dan roh tidak mampu menahan momen, maka momennya ada. Yang momennya 0. Yang ada hanya sudut putar. Dan, nah sekarang terkait dengan ini ada yang namanya DOF, degree of freedom. Ya, degree of freedom. Ya, freedom itu bebas atau kebebasan. Degree derajat. Jadi derajat kebebasan maksudnya apa? Ya, misalnya ini sendi. Jadi yang dimaksud dengan degree of freedom itulah kondisi yang menyatakan jumlah jumlah kemungkinan dia mengalami displacement atau pergerakan. Ya. Kondisi yang menyatakan jumlah tumbuhan mengalami suatu pergerakan atau displacement. Ya. Kemungkinan dia mengalami pergerakan atau displacement. Kalau sendi, kemungkinan dia bergerak yang mana? Delta H-nya ada nggak? Misalnya H, misalnya V, V ini semua. Delta H ada nggak sendi? Delta H ada nggak? Tadi sudah saya jelaskan. Berapa delta H-nya? Displacement pada arah ini. Bergerak nggak dia? Enggak, Pak. Tidak. Kalau tidak bergerak berarti berapa delta H-nya? Delta H-nya 0, Pak. 0, ya. Benar, ya. Nah, dia ke atas. Dia mampu menahan gaya vertikal. Tegak lurus bidang tumpuan. Ya, mampu menahan gaya. Tapi dia tidak bergerak. Ya, maka delta V-nya berapa? Sama dengan? Delta V-nya 0 juga, Pak. Delta V 0 juga. Nah, yang kemungkinan dia mengalami pergerakan mana? Momen. Kalau momen 0, sudut
Sudut putar, Pak. Sudut putar, Pak. Sudut putar. Area di sini theta. Berarti tetanya ada, ya menjadi sudut putar. Ya, pergerakan yang mungkin dia terjadi adalah sudut putar. Maka untuk sendi, berapa degree of freedom-nya, DOF-nya? Kemungkinan dia mengalami pergerakan. Kalau H berarti nggak bergerak dia. Kalau 0, ya, berarti dia bergerak hanya sudut putar, ya. Berarti hanya satu yang dia kemungkinan bergerak, yaitu putaran sudut. Ya, maka DOF-nya adalah 1. Ya. Kalian udah tahu cara membuat catatan yang cepat kalau misalnya kuliah pakai Zoom? Tahu nggak? Supaya nggak kehilangan jejak. Ini kan kalau ditulis satu-satu lama. Tahu caranya? Screenshot, Pak. Ya, Screenshot. screenshot. Kamu buat grup dulu. Ya, misalnya si Aditya nih buat grup, buat sendiri sama kawannya 1. Atau kalian semua buat grup sendiri. Ya. Nah, ini ada berapa orang kalian? Misalnya berapa orang nih? 30. Ya, ada berapa grup buat. Ya, ini kamu screenshot. Ya, screenshot. Masing-masing aktif lah. Ya, diatur caranya. Ya, nah ini coba kirim ke grup. Kamu buat grup sendiri. Ya, buat grup sendiri. Coba lihat di grup di Mekban, mekanika bahan. Nah, record dia, coba lihat. Ya kan? Nah, kan nggak susah lagi. Catatan asli dari saya. Tinggal belajar aja. Nah, caranya seperti itu. Jadi nggak ketinggalan. Ya. Nah, kamu coba buat grup sekarang ya. Buat grup, ya, 5 orang atau 6 orang. Ya, masing-masing ada tugasnya. Ya, screenshot, kirim screenshot. Jadi, kalian bisa belajar dari situ. Nggak ketinggalan catatannya. Walaupun nanti saya kirim juga ini ya. Oh, ini saya kuliah 1-2 nggak ada. Saya sering tuh kalau analisis struktur, mekanika bahan, kadang-kadang saya nggak pakai ini ya, nggak pakai apa namanya PPT. Jadi kadang-kadang saya sering langsung aja. Ya, apa yang mau saya ajarkan ya saya jelaskan langsung. Ya, rata-rata analisis struktur gitu. Kecuali yang jalannya panjang-panjang kayak matrix itu ya, capek lah saya kalau saya jelasin. Tapi yang masih bisa dianalitis sederhana gitu ya, saya jelaskan. Itu ya. Jadi di mana? Berarti untuk sendi degree of freedom-nya 1. Ya, suatu kondisi yang menyatakan jumlah kemungkinan pergerakan yang terjadi. Ya, jumlah kemungkinan pergerakan yang terjadi hanyalah sudut putar. Nah, kalau roll bagaimana? Ada berapa kemungkinan pergerakan yang terjadi di roll? Ya, kalau ini H, ini V, ini sumbu H. Ya, dia dapat menahan gaya F, V. Ya. Ketika dia dapat menahan gaya F, V, maka delta V-nya berapa? Kalau dia dapat menahan gaya F, V, maka delta V-nya 0. Ya. Kalau dia dapat menahan gaya, berarti displacement-nya nggak ada. Paham ya? Nah, roll itu dia tidak mampu menahan gaya yang searah di bidang tumpuan. Maka di sini FH-nya 0. Ya, tergelincir dia ke sana. Kalau tergelincir dia mengalami pergerakan. Ya, ke kiri maupun ke kanan. Maka deltanya ada nggak nilainya kalau dia tergelincir? Berapanya?
Ada atau tidak? Ada, Pak. Ya, ada. Berarti dia mengalami pergerakan. Ya, roll. Nah, kemudian roll tidak mampu menahan momen. Momennya sama dengan 0. Kalau momen sama dengan 0, maka terjadi apa? Sudut putar, Pak. Sudut putar, Pak. Ya, sudut putar. Theta. Ya. Berarti kemungkinan dia mengalami pergerakan adalah delta H. Ya, ada theta. Maka DOF-nya berapa? 2, Pak. 2, ya. Roll 2. Nah, kalau untuk jepit, berapa DOF-nya? Ada nggak pergerakan yang terjadi di jepit? Tidak ada, Pak. 0 ya, Pak. 0, ya, benar ya. Kalau tidak ada pergerakan, maka 0 dia. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nah, sekarang kita bicara tentang jenis sumbu. Ya. Nah, misalkan ini saya pandang ada satu batang. Satu batang, panjangnya adalah L. Ya, kemudian ini saya potong. Maka dapatlah saya penampangnya seperti ini. Penampang batang itu ya, kita anggap dia persegi. Lebarnya adalah B, tingginya adalah H. Di mana H tingginya lebih besar pada B. L, panjang batang lebih besar pada A, lebih besar pada B. Ya. Nah, untuk yang penampang, ini saya buat tali sumbu di sini. Ya, sumbu kartesian. Ya. Yang kemari saya anggap dia X. Yang ke sana saya anggap dia Y. Ya. Berarti sumbu X ini dia sejajar dengan nilai B, lebar. H, tinggi. Ya, sumbu Y sejajar dengan H. Tinggi. X tegak lurus terhadap Y. Ya. Jika sumbu kartesian, tentang sumbu dia harus tegak lurus. Udah ya? Nah, kemudian ini penampang. Nah, untuk panjang batang, ini kalau saya tarik garis, ya simetris dia. Simetris, arti simetris itu artinya dia nilainya adalah setengah tinggi. Ya, ini setengah H. Ini setengah H. Ya, kalau kita lipat, dia sama besar ya, itu simetris. Nah, sumbu yang ini, ya, kalau kita potong, ini potongan satu, ya. Ini potongan satu. Kita potong. Nah, sumbu yang memanjang ini letaknya di sini dia, di tengah-tengah perpotongan antara sumbu X dengan sumbu. Jadi posisinya dia tegak lurus bidang gambar. Tegak lurus bidang gambar. Ya. Nah, ini dikatakan dia sumbu Z. Jadi sumbu Z itu tegak lurus terhadap bidang gambar. Ya. Nah, sumbu Z ini kalau kita lihat dari penampang memanjang daripada balok itu, ya, nah, maka dia posisinya adalah searah dengan panjang batang. Nah, karena dia searah dengan panjang batang, maka dikatakan sumbu Z itu adalah sumbu longitudinal. Ini diingat ya, sumbu longitudinal. Ya. Nah, kemudian ya sumbu longitudinal. Nah, kemudian kalau kita tinjau penampang ini, ya maka sumbu X itu ada dikatakan sumbu transversal. Sumbu transversal. Jadi sumbu transversal ini adalah sumbu yang searah dengan lebar penampang B. Ya, X searah dengan lebar penampang, itu transversal.
Sedangkan sumbu Y itu dikatakan sumbu lateral. Sumbu lateral. Sumbu lateral itu adalah sumbu yang searah dengan tinggi penampang. Ya, atau sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu X. Itu sumbu lateral. Jadi sumbu lateral itu tegak lurus terhadap sumbu transversal. Ya. Nah, sekarang dari definisi ini, sumbu ini, maka kita bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan gaya aksial atau gaya normal. Jadi gaya aksial, ini saya hapus ya. Salah pencet. Ini saya hapus. Ya, jadi ada namanya gaya normal. Ya, sama dengan gaya aksial. Ada yang tahu definisinya? Ada yang tahu definisi gaya normal dan aksial? Jadi kalau kita lihat dari penampang tadi, ini, ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Ya. Nah, ini kalau batangnya misalnya kita buat seperti ini. Berdiri, ini L-nya tadi. Ya, maka ini adalah sumbu Z. Ya, kalau ini saya buat di bawah. Sumbu Z. Ya, ini panjang batang. Nah, ini maksud dengan gaya normal atau aksial itu adalah gaya yang bekerja pada arah sumbu longitudinal. Ya, jadi dia bisa tegak lurus, bisa juga dia membentuk sudut inklinasi sebesar alfa. Ya, ini P, ini P. Nah, itu disebut dengan gaya normal atau gaya aksial. Gaya yang bekerja searah atau sejajar dengan sumbu longitudinal. Atau gaya yang bekerja pada penampang. Ya, gaya yang bekerja pada penampang. Ini kan penampang nih. Ya kan? Penampang. Nah, bisa bekerja di sini. Ya, atau dia bisa bekerja begini, memiliki sudut tertentu. Ya, alfa. Nah, ini disebut dengan gaya normal atau aksial. Nah, untuk suatu struktur portal, ya, yang posisi tegak itu disebut kolom atau tiang. Ya, yang berdiri tegak ini itu tiang atau kolom. Ya. Nah, umumnya kolom itu dia menahan gaya aksial atau normal. Maka sering kita definisikan bahwa kolom itu adalah batang aksial. Kolom adalah batang aksial atau batang yang menerima tekan, menerima beban aksial tekan. Itu kolom ya. Sudah jelas ya? Gaya normal sama dengan gaya aksial. Nah, gaya aksial itu dia dibagi dua. Gaya aksial dibagi dua. Apa saja? Gaya aksial dibagi dua. Gaya apa saja? Tahu? Tekan dan tarik ya, Pak. Ya. Tekan dan tarik, Pak. Ya, benar. Tekan dan tarik ya. Tekan dan tarik. Bedanya di mana dia? Ya, kalau tekan, ini ada sumbu longitudinal. Ya, ini L, ini L. Kalau tekan itu dia gaya yang bekerja saling mendekati. Ini tekan. Ya, ini tekan. Gaya yang bekerja itu saling mendekati. Ini. Ya, saling mendekati ya, konvergen. Nah, batang tekan itu dia disebut dengan batang negatif. Ya, batang tekan itu disebut dengan batang negatif atau gaya tekan itu disebut dengan gaya negatif. Nah, sedangkan tarik atau aksial tarik itu adalah gaya aksial yang bekerja
saling menjauh, ya, saling menjauh. Ini dia. Ke sana, kemari. Nah, ini tarik. Nah, biasanya batang tarik itu dia disimpulkan dengan tanda positif. Ya, jelas ya. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan dari print screen ini. Jadi ini batang, ini misalnya balok ya. Jadi balok ditumpu sederhana. Ya, ini sendi, ini roll. Nah, di sini kadang ada beban bekerja, namanya beban titik. Ya, ada juga dia bebannya berupa beban terbagi merata. Ya, bisa di sini, ya bisa juga dia di sini beban terbagi merata. Atau bisa juga dia sepanjang batang. Beban terbagi meratanya seperti ini. Nah, simbolnya biasanya Q. Ya, beban terbagi merata Q. Satuannya apa? Satuannya biasanya gaya per satuan panjang per meter. Nah, ini satuannya adalah satuan gaya, Newton, ton, ya, boleh juga ton, ya, dan sebagainya. Nah, ini satu namanya beban titik, ya, atau beban titik itu juga disebut dengan ya, beban titik. Beban titik disebut juga dengan beban terkonsentrasi. Beban terkonsentrasi. Ya, beban titik itu namanya point load. Ya, point load bahasa Inggrisnya. Point load, beban titik. Jadi dia terpusat pada satu titik. Atau beban terkonsentrasi. Ya, terkonsentrasi pada satu titik tentu. Nah, beban terkonsentrasi namanya concentrated load bahasa Inggrisnya, tapi sama dia dengan point load. Nah, point load atau beban berkonsentrasi ini dia bekerja ya tegak lurus terhadap sumbu longitudinal, ya bekerja pada arah tegak lurus, ya atau membentuk sudut tertentu boleh apa ya boleh ya. Ya yang jelas definisinya adalah satu beban yang bekerja tegak lurus atau membentuk sudut tertentu terhadap sumbu longitudinal. Nah, ini dikatakan dia beban terkonsentrasi. Nah, cuma nanti kalau dia terkonsentrasi memiliki sudut tertentu alfa, maka nanti kalau kita uraikan, dia ada gaya yang tegak lurus, ada gaya yang searah dengan sumbu longitudinal. Gaya yang searah dengan sumbu longitudinal nanti akan menyebabkan normal force, ya, normal force atau axial force. Axial force, ya nanti bisa digambarkan namanya NFD, normal force diagram. Oke. Nah, nanti akibat dari beban P ini, ya, akibat beban P ini, maka nanti balok akan terlentur di sini. Akan mengalami lenturan. Balok yang mengalami lenturan, dia akan melakukan lendutan dengan nilai tertentu. Ya, balok yang terlentur akan mengalami lendutan dengan besar tertentu. Delta. Gitu ya. Ya. Nah, akibat lenturan ini, maka sepanjang titik yang ada di balok yang mengalami lenturan ini, dia akan mengalami namanya momen lentur. Akan mengalami yang namanya momen lentur. Nah, nilai momen lentur itu diambil dari ya perkalian antara reaksi tumpuan ya, terhadap jarak tertentu. Nih, X. Atau nilai momen lentur itu, ya, misalnya di sini, X. Ini titik X. Ini saya hapus dulu ya. Ini harusnya lebih banyak karena satu ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya ulang sedikit. Ini kalau bicara analisis struktur ini panjang ya.
Jadi ini ada titik X ya. Kita mau menghitung. Jadi X ini berjalan dari satu titik tumpuan terus semakin batang sampai ke ujung tumpuan yang lain. Selesai. Ya. Nah, momen itu dicari sepanjang X berjalan ini. Atau kita mau mencari berapa nilai momen di sepanjang batang. Ya. Nah, nilai momen X itu, adalah resultante gaya yang bekerja pada sumbu longitudinal. Ya, resultante gaya yang bekerja terhadap sumbu longitudinal pada suatu jarak tertentu. Ya, itu momen X. Resultante. Ya, resultante dari perkalian ya, gaya-gaya ya, enggak satu. Gaya-gaya yang bekerja terhadap sumbu longitudinal yang memiliki jarak tertentu atau pada jarak yang ditinjau. Nah, ini misalnya X jarak yang ditinjau. Sudah? Nah, cara menghitung momen lentur itu dia jangan salah ya. Jangan salah. Jadi ambil dulu titik yang sebelah kiri dari X ini. Misalkan ya, ini A, ini B. Ya, nilai A, nilai X lebih kecil daripada A. Berarti X itu berada di sebelah kiri P. Ya. Nah, tadi kan resultante gaya-gaya yang bekerja terhadap sumbu longitudinal. Ya, yang bekerja di daerah X. Jadi kita mau menghitung momen X-nya. Maka gaya yang bekerja di daerah X ini hanya ini. Nah, ini katakanlah titik A. Ini titik B. Ini titik C. Ya, maka gaya yang bekerja adalah RA. RA saja. Nggak ada gaya lain. Gitu kan. Nah, sekarang kamu cari dulu RA. Berapa RA? Nah, RA itu bisa dihitung dari sigma momen kan? Bisa hapus ya. RA itu bisa diperoleh. Jadi reaksi tumpuan. Ya, reaksi tumpuan itu diperoleh dari sigma momen di titik A maupun di titik B. Nah, untuk mencari reaksi A, maka kita buat sigma momen di titik B. Ya. Sama dengan 0. Ini menjadi RB. Sigma momen di titik B sama dengan 0. Ya. Nah, yang searah dengan arah jarum jam ini momennya positif. Yang berlawanan arah jarum jam ini momennya negatif. RA, ya sigma momen di titik B, maka titik pusat putarannya itu ada di titik B. Ya, sigma momen di titik B sama dengan 0. Maka sudut putaran itu ada di titik B. Maka gaya yang bekerja adalah mengitari, ya ini B. Maka gaya yang bekerja itu harus mengitari sumbu B ini. Nah, kalau dia searah dengan putaran jarum jam, maka dia positif. Ya, maka RA kali, ini katakanlah L ya, totalnya L, kali L. Gitu kan? RA dikali L, kemudian ada nggak gaya yang bekerja selain RA? Ada, yaitu P. Ya, P ini dia akan mengitari sumbu, akan mengitari titik B. Nah, ini kita lihat arahnya adalah berlawanan arah dengan putaran jarum jam, maka dia negatif. Berarti kurang P kali, berapa jarak P terhadap B? Yaitu B kecil, sama dengan 0. Maka RA sama dengan P kali B dibagi L. Nah, nanti dengan cara yang sama, kamu bisa menghitung berapa nilai RB. RB adalah P kali A dibagi L. Ya, nah, kira-kira seperti itu. Bisa pun. Ya. Nah, kemudian kita dapat RA tadi kan, yaitu P kali B dibagi L.
Ya. Nah, maka untuk menghitung momen X di sini, ya, momen X itu adalah resultante gaya-gaya yang bekerja terhadap sumbu longitudinal pada jarak yang ditinjau. Yang ditinjau adalah X. Maka jaraknya adalah X. Ya, momen itu gaya kali jarak. Gayanya adalah RA. Momennya adalah, jaraknya adalah X. Berarti momen X ini adalah RA kali X. Berapa RA? RA adalah P B per L kali X. Nah, ini momen X di titik X. Ya, di mana X itu lebih kecil daripada A. Nah, kalau X itu berjalan terus sampai di sini, X-nya, maka X lebih besar daripada A. Dan X itu lebih kecil daripada L. Ya, khusus yang ini. Khusus yang ini. Ini nggak ada. X itu berjalan melampaui P. Jadi P-nya nggak berjalan, X yang berjalan. Ya, maka momen di titik X di sini, X, ya. Nah, definisinya kembali lagi, yaitu resultante gaya-gaya yang bekerja, ya, pada jarak yang ditinjau. Nah, kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada jarak yang ditinjau, ya. Ini X, ya, ini X. Berarti ada RA, ada P, ya kan? Nah, kalau terhadap RA, ya, titik porosnya adalah X, titik putarnya adalah X. Maka RA dia mengitari sumbu X, searah dengan putaran jarum jam positif. Maka RA kali X. Nah, di daerah X ini, ada nggak gaya lain yang bekerja selain RA? Ada, yaitu P. Ya. Nah, P ini dia mengitari sumbu X. Mengitarinya seperti ini. Berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Negatif. Ya, negatif. Berapa nilai P? Ya, buat aja P, nggak diketahui. Ya. Berapa jarak terhadap X? Ya, jarak P terhadap X ini. Berapa jaraknya? Ini apa? X dikurang A, Pak. X kurang X dikurang. Ya, dikalikan dengan X dikurangi A. Ya. Nah, dapatlah nilai momennya kan. Momen di titik X. Nah, ini X ini berjalan sampai B. Ya. Jadi X itu berjalan sampai B. Di sini buat sama dengan. Ya, selesai. Nah, coba dihitung momen di titik B. Ya, X sama dengan L. Harusnya kalau X sama dengan L berarti yang kita hitung adalah MB kan. Dengan kita benar maka kita harus 0. Ya, RA berapa tadi? RA adalah PB dibagi R kali X. Ya kan? Dikurangi P dikurangi P kali dikurangi P kali X dikurangi A. Ya, kali A. Nah, ini coba dimasukkan nilainya. Ya. Dimasukkan nilainya. X itu sama dengan L. X sama dengan L. Ya. X sama dengan L. Maka MB sama dengan P kali B dibagi L kali L kurangi P kali X kurang A. Ya kan? L kurang L dibagi L habis ya. Ini PB. Nah, X kurang A sama dengan B kan? X kurang A sama dengan B. Ya, maka di sini menjadi PB dikurangi PB sama dengan 0. Nah, berarti rumus kita benar. Bahwa momen di titik B sama dengan 0. Dan momen di titik A sama dengan 0. Nah, ini ambil rumus yang pertama. Ya. Untuk X yang kecil daripada A tadi, momennya adalah MX PB dibagi L kali X. Berarti kalau untuk di titik A, X sama dengan 0. Ya, masukkan kemarin. Berarti nilai momen di titik A adalah 0. Nah, berarti rumus kita sudah benar. Ya, sudah benar.
Ya. Nah, itu bagaimana kita mencari momen lentur. Nah, di sini saya hanya menjelaskan bahwa akibat beban yang bekerja, ya, beban itu bekerja terhadap sumbu longitudinal, maka dia dapat menyebabkan momen lentur, ya. Nah, tadi kalau dia beban itu bekerja ada arah sumbu longitudinal, maka dia bisa menyebabkan gaya aksial. Apakah gaya aksial tarik ataukah tekan. Kalau ada gaya yang bekerja terhadap sumbu longitudinal, maka dia bisa menyebabkan momen lentur, ya. Nah, momen itu dia pada dasarnya dibagi dua, momen. Ya, ada momen lentur, ada momen puntir. Gitu ya. Nah, kapan dia dikatakan momen lentur, kapan dikatakan puntir? Nah, ini kita lihat ini misalnya dari atas, ya, dari atas. Ini dari atas, ini sumbu longitudinalnya, gitu ya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat penampangnya tadi, ya, penampang, ini kita potong ini tanpa atas, ya. Ya, ini sumbu lateral, ini sumbu longitudinal besar. Y. Nah, beban P apabila dia bekerja tepat di sumbu longitudinal, di garis sumbu longitudinal, ya, atau dia bekerja pas di sumbu lateral seperti ini, ya, nggak ada jarak. Saya hapus dulu. Jadi dia persis di sumbu lateral berimpit di sini, nggak ada jarak, E-nya 0, ya, maka momen yang ditimbulkan itu adalah momen lentur. Tapi kalau dia memiliki jarak tertentu di sini, ini X, ini Y, dia ada di sini, P-nya, ya, dia punya nilai tertentu atau jarak tertentu terhadap sumbu lateral, maka dia dinamakan momen yang ditimbulkan adalah momen puntir, ya. Jadi momen yang ditimbulkan itu ada dua, satu lenturnya yang ini, ya, satu lagi puntirnya. Puntirnya itu dia mengitari, ya. Kalau puntir itu dia mengitari sumbu longitudinal, ya. Jadi momen puntir itu dia mengitari sumbu Z, ini seperti ini, mengitari sumbu Z. Itu dia katakan momen puntir, ya. Kalau dia momen lentur, dia bukan mengitari, ya, tapi dia bekerja sepanjang sumbu longitudinal seperti ini dia. Ini dia kalau ada balon, ya, ada beban di atasnya, ya, maka momen lentur itu bekerja sepanjang batang, ya, sepanjang batang sepanjang batang di sumbu longitudinal. Tapi kalau puntir dia mengitari, ya, mengitari sumbu longitudinal. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Ada? Silakan. Nggak ada, ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita masuk ke beban terbagi merata. Ya, beban terbagi merata seperti ini. Sendi, ini rod. Nah, simbolnya biasanya begini, deh. Ini Q. Atau ada juga dia bentuknya seperti ini. Ya, garis-garis panas seperti ini. Bebas, ya, mana mau dipilih. Ini sendi, ini rod. Q. Beban terbagi merata. Nah, ini umumnya satunya kan Newton per
meter. Gaya persatuan panjang. Dapatnya dari mana ini? Ya, dapatnya dari mana? Jadi misalnya kita mau menghitung beban terbagi merata untuk dinding bata, dinding rumah. Jadi kamu punya rumah 3 lantai, seperti ini. Ya, 3 lantai. Tentu sih ada dinding kan? Ada dinding. Nah, dinding ini membebani balok, ya, bertumpu di atas balok. Nah, beban dinding ini biasanya kalau ke balok, dia distribusinya sebagai beban terbagi merata. Bagaimana cara kita menghitung beban terbagi merata? Sehingga menjadi satuannya adalah Newton per meter. Ya. Tahu dinding kan? Tahu? Nah, ini kalau 3 dimensinya mungkin seperti ini. Ya, dinding. Saya kecilkan. Ini misalkan dinding. Ya, ini kan ini tingginya, panjangnya 4 meter. Ini tingginya misalnya 3. Ini saya potong ya, 3 meter.